tidak sedikit cintaku padamu, tidak sedikit. Sunyinya malam selimuti tubuhku, terasa dingin menembus jiwaku. Awan pun datang dan menelan rembulan, padamkan sebuah sinar kehidupan. Oh, gelap semakin mencekam, aku gelisah dalam penantian. Duduk sendiri merenungi langkahku dalam mencari arti kehidupan. Namun tiada ku temukan jawaban hingga ku datang sebuah angan-angan. Kembali ku harus menunggu, aku gelisah menanti kepastian. Hari terus berlalu menghantui diriku, namun ku paksakan menunggu. Walau lelah hati ini, ku coba tetap tegar dalam penantian. Selamat pagi siswa-siswaku. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin mengganti jam pas hari Rabu, jam yang pertama ya. Hari Rabu kelas 10 IPB dan 10 IS2. Hari itu kita Google Meet gagal ya. Karena settingan laptop Bapak ada gangguan kadang muncul dan Bapak nggak bisa menyetingnya. Jadi pertemuan hari Rabu itu gagal, walaupun kemarin sudah Bapak memberikan tugas di Jamboard, tugas di Google Classroom dan materinya di Jamboard juga. Pada kesempatan pagi ini Bapak ingin nantinya Bapak unggah ke Google Classroom video ini ya, di materi dan tugasnya, terutama tugasnya nanti ada pada materinya, apakah itu halaman terakhir ya, atau nanti Bapak unggah sendiri materinya, Bapak lupa menyiapkan soal-soalnya itu ya.
Itu yang perlu diketahui siswa-siswaku SMA 1 TW. Pada kesempatan minggu yang lalu materi kita sudah sampai apa kemarin tuh? Sudah sampai pada rumus GLB ya. Kita perhatikan rumus GLB kemarin seperti apa kemarin tuh. Rumus GLB kemarin bagaimana? Apa-apa yang sudah Anda dapatkan kemarin, ada 2 atau ada 1? Ya sebenarnya ada 1 saja ya. Sebenarnya rumus pada GLB yaitu rumusnya yang pertama adalah S sama dengan V kali T ya, atau kemarin dituliskan V sama dengan S dibagi T. Kemarin Bapak katakan salah satu aja lah yang diingat-ingat. Bapak lebih suka yang S sama dengan V kali T ya. Kalau Anda suka yang V sama dengan S per T tidak masalah juga, itu dibolak-balik aja. Ya, tapi salah satunya harus kami ingat. Nanti tanyakan apa? Kalau nanti yang ditanyakan seumpama seperti contoh soal kemarin minggu yang lalu, mau yang ditanyakan S-nya ini taruh di sini, ini taruh di sini begitu. Kalau ada masalah, ya. Kalau mau yang ditanyakan T-nya apa? Ya V-nya sebagai penyebut di sini bagi V begitu. Atau menggunakan rumus dasar ini juga nggak apa-apa, nggak masalah juga ini. Anda pakai rumus dasar ini nggak masalah. Yang ditanyakan mau V mau T, masukkan aja angka-angkanya nanti. Ya seperti yang kemarin tuh. Itu. Lalu yang kedua adalah mengenai nilai A-nya. A itu apa kemarin tuh? Percepatan ya. Percepatan karena kecepatannya itu tetap, maka A-nya itu 0, tidak mempunyai nilai. Karena GLB itu adalah V-nya itu adalah tetap atau konstan. Tetap atau konstan. Tidak berubah begitu, tetap terus. Dari hari ke hari, dari jam ke jam. Ya, ini namanya konstan tetap. Makanya nah ini A-nya 0. Ya ini. Jadi pada pertemuan minggu yang ini atau hari Rabu ini kita bicara mengenai grafiknya. Ya, grafiknya pertama adalah grafik hubungan S dengan T. Dengannya Bapak kasih garis saja ya. Jarak. Nah, ini S dengan T. S itu apa? S itu adalah perpindahan atau jarak. Ya. S itu adalah perpindahan atau jarak. Kenapa Bapak samakan perpindahan atau jarak? Karena arahnya nggak diperhatikan. Cuma nilainya saja. Sebenarnya yang tepatnya memang jarak ya toh, kalau cuma nilainya atau angkanya. Lalu T ini adalah waktu. Jadi yang pertama adalah yang kita bicarakan yang pertama adalah grafik hubungan S dengan T. Ya. S dengan T, tolong perhatikan. Di SMP pada umumnya grafik ini tidak dibicarakan. Yang dibicarakan adalah contoh soal-soal yang berhubungan dengan rumus. Tetapi yang grafik ini sebenarnya memang di pelajaran di SMA ya toh. Hasil angka-angka
grafik ini sebenarnya dari percobaan menggunakan kereta dinamik atau dinamis gitu. Kereta-keretaan yang bisa bergerak di relnya itu. Nanti ada pitanya. Ya, ada alatnya. Pada pitanya nanti ada ketekannya, lubang-lubangnya itu. Nanti tempel-tempel jadi grafik. Ya. Ternyata grafik hubungan S dengan T itu grafiknya seperti ini. Ya, grafiknya tuh jelek benar ini. Garisnya ini. Bapak hapus saja dulu pelan-pelan. Grafiknya ternyata seperti ini. Ini sumbu X. Wah, kenapa sama ini? Kenapa bisa begini? Bisa mereng-mereng gini kenapa ini? Nah, ini. Bapak hapus dulu. Bapak buat yang baik. Nah, ini. Ya, lumayan. Ini. Ya. Seperti ini. Bapak kasih layar aja. Layar yang garis ini. Nah, biar kelihatan. Ya, ini. Tolong perhatikan. Untuk membuat grafik itu adalah, tolong perhatikan. Sumbu X pada mendatar, sumbu Y yang tegak ini. Tolong perhatikan. Ini di matematika seperti itu, di matematik. Yang vertikal sumbu Y, yang mendatar sumbu X. Ya. Perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y ini adalah 0, titik 0. Startnya di sini, titik 0 di sini. Ya. Ternyata di dalam percobaan seumpama begini. Ini Bapak kasih, ini ada skalanya ya. Ini Bapak kasih skala warnanya berbeda aja lah. Bapak bedakan ini. Ini skalanya. Skalanya anggaplah ini star skalanya. Ya. Dan seterusnya. Ini. Nah, seperti ini. Ya. Saat benda itu bergerak, saat benda itu bergerak, itu waktu yang diperlukan dari A ke B, waktu yang diperlukan dari A B, seumpama ini Bapak tuliskan 5 mana? 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 5. Ternyata jarak yang bisa ditempuh ini adalah seumpama 4 sini. Nah, 4 sini. Ya. Untuk membuat grafiknya, maka pada sumbu X dan Y, Anda buat garis yang ke atas. Ya, Anda buat garis ke atas. Tegak maksudnya. Ke atas. Untuk sumbu Y-nya pada S-nya ini adalah ini. Oh, nanti dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Karena ini adalah garis bantu, maka Bapak putus-putus saja lah. Garis bantu aja ini. Ya, garis bantu. Bapak putus-putus begini. Ya, Bapak putus-putus gini. Ini garis bantu. Ini grafiknya seperti ini. Garisnya seperti ini. Ya. Nah, putus-putus begini. Mumpung Bapak ingat. Mana yang tempatnya S, mana yang tempatnya waktunya. S itu jaraknya, T itu waktunya. Ternyata Bapak tadi kelupaan untuk S-nya adalah di sini S-nya. Nah, S-nya di sini nanti dulu. Bapak ganti warnanya seumpama
hitam aja ya, hitam. Ini S-nya ini S-nya. Nah, ini S-nya. T-nya di sini, ini T-nya. Ah, ini. Ini T-nya. Yang sumbu X, sumbu Y Bapak hapus ya, biar ada kebanyakan tulisan. Kita sudah tahu ini adalah grafik ini atau sumbu X, sumbu Y, SD itu sudah apa? Sudah dipelajari. Nah, jadi untuk yang mendatar pada sumbu X itu waktu, mewakili waktu. Untuk sumbu Y mewakili jaraknya. Saat ini ditarik garis mendatar dan garis yang tegak pada sumbu X-nya itu, maka terjadi perpotongan, ya. Terjadi perpotongan. Perpotongannya di mana, Pak? Oh, di sini perpotongannya. Nah, perpotongannya ini Ikam tarik garis sampai ke titik iya, titik 0 sini. Ah, sini titik 0. Titik 0 di sini. Ya. Nah, maka nanti akan terbentuk garis lurus. Tetapi miring. Kalau miring pasti mempunyai sudut. Kalau miring pasti mempunyai sudut. Berapakah sudutnya itu? Berapakah sudutnya itu? Nah, ini. Nah, ini. Berapakah sudutnya itu? Nanti kita cari, ya dong. Sudutnya berapa? Kita cari. Ya, Bapak tuliskan dulu. Sudutnya Bapak namakan alfa. Ya, ini Bapak namakan alfa sudutnya. Bapak namakan alfa. Ya, paham ya? Nah, nanti di dalam grafik ini bisa dicari nanti. Bisa dicari berapakah besarnya sudutnya itu. Nah, ini nanti bisa dicari. Berapakah besarnya sudut itu? Bisa kamu cari. Yang kemarin bulan-bulan yang lalu sudah kita belajar sin cos tangen gitu. Walaupun di matematika belum sampai enggak masalah gitu. Bapak kasih trik-triknya saja. Ya. Untuk mencari alfa ini, apakah kita mencari alfanya dulu? Boleh saja. Untuk mencari alfa ini, di matematika ada rumus karena yang diketahui sumbu X dengan sumbu Y 5 dan 4, gitu, 5 dan 4. Ini aneh juga ini. Ini tidak ada apa satuannya seumpama. Bapak beri satuannya ya di sini. Ini aneh enggak? Bapak kasih satuan sekon di sini. Atau detik gitu. Ini satuannya adalah meter begini. Meter begini. Ya. Jadi untuk mencari alfanya, kita bisa menggunakan rumus karena yang diketahui sumbu X dan sumbu Y, maka bisa menggunakan rumus di matematika pakai tangen. Tangen alfa sama dengan Y per X. Enggak usah Bapak jelaskan. Tangan itu sisi. Sisi apa? Sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan apa Pak? Depan sudutnya ini, depan sudutnya ini, yaitu depannya ini adalah ini. Ini itu ya sama dengan ini. Nilainya 4, masukkan aja 4. Masukkan aja 4. Nah, di sini 4 itu ampunya S. Nanti aja lah angkanya nanti S. S. Dan X-nya adalah 5 ini. Mendatar ini. Nah, ini adalah ampunya X. Nah, ini sudah. Kok X Bapak lain X diganti apa? Diganti ya waktu yang mendatar tadi waktu gitu.
Waktu ya bujur T-nya. Ini T-nya. Ini adalah tangen alfa. Ya dong. Ini tangen alfa. Sudah, kita lanjut di lanjutannya. Jadi tangen alfa sama dengan apa tadi? S per T. Ini sudah dapat rumus 1 ini. Ya, atau rumus jadinya seperti ini. Jadi nanti bisa mencari mencari sudutnya berapa. Bisa mencari sudutnya berapa. Dari sini nanti bisa kita kondisikan bahwa rumus S per T itu menunjukkan apa? Kita lihat halaman yang pertama tadi. S per T menunjukkan ya V kecepatan ya. Kecepatan menunjukkan kecepatan. Ini ya menunjukkan kecepatan. Maka tangen alfa kurang besar ya. Maka tangen alfa, kalau enggak Bapak hapus saja lah, enggak usah Bapak tindih-tindih seperti ini. Bapak hapus saja, menghapusnya bukan nyaman ya toh. Tinggal geser-geser gini aja, terhapus. Kalau ada ngalih-ngalihnya ya toh, pen virtual ini jos kandos ini. Jadi tangen alfa sama dengan V. Ternyata tidak ditangenkan, nilainya nantinya bedanya sedikit sekali. Sehingga nanti di dalam persamaan ini ya toh tangennya dihilangkan karena nilainya kecil sekali. Bedanya sedikit Mas Bapak. Maka bisa tuliskan alfa sama dengan V. Ini. Alfa sama dengan V. Apa ini artinya alfa sama dengan V? Apa ini artinya? Ya, ini apa artinya? Alfa sebanding dengan kecepatan. Nah, cara membacanya maksud Bapak. Alfa sama dengan V artinya bahwa ini dengan ini alfa dengan kecepatan itu adalah sebanding. Apa maksudnya sebanding? Apabila alfanya besar, maka kecepatannya juga besar. Apabila alfanya itu mulutnya mangapnya besar, membukanya besar, maka kecepatan bendanya itu juga besar begitu. Apabila alfanya kecil, itu mulutnya membukanya sedikit, maka kecepatannya kecil juga. Bagaimana mengenai contohnya Pak? Contohnya seperti ini, seumpama Bapak buat grafik seperti ini, ya toh. Bapak buat grafik seperti ini. Nah, ini tadi apa? S, ini tadi ya T. Grafik yang pertama adalah ini.
Grafik yang kedua adalah ini. Grafik yang ketiga adalah ini. Nah, seperti itu. Ibaratnya kalau ini apa? Kalau ini ya itu. Nah, seperti ini. Ini tadi apa? Grafik yang pertama, ini grafik yang kedua, ini grafik yang tiga. Seperti ini. Seumpama ini dikasih garis bantu Pak, boleh Pak, boleh aja nggak masalah, kasih garis bantu ini, ya nggak masalah begini. Ibarat ini grafik yang ketiga seperti ini. Asalnya gini tadi kita bapak gambarnya tadi. Nah ini ada perpotongan ya dong. Itu yang ini Pak, nggak masalah ini. Ini yang ini seperti itu. Ya, yang grafik yang pertama Pak, umpama di sini. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Nah, ini. Tambah bingung kada kamu? Ini kebanyakan tulisannya ini tambah bingung kada? Ya, kalau bingung Bapak hapus saja ini. Ini Bapak hapus saja. Yang penting ikan perhatikan grafiknya aja ini. Ini banyak coret-coretan gini malah bisa membingungkan. Kalau kelihatan manis itu. Bapak hapus saja lah. Cuma ini Bapak memberikan gambaran aja. Ya. Dari mana Pak grafiknya ini? Ya dari percobaan ini. Dari ada angka-angkanya sehingga terbentuk seperti itu. Ibaratnya begitu. Ya. Paham ya? Oke. Ya. Jadi ini Bapak tebali. Ya. Nih, ini dari warnanya apa? Warna yang ini. Kalau apa tebali. Ulangi lagi. Ya. Hapus. Jangan takut, hapus. Bang bagus dihapus. Ada masalah. Ganti yang bagus. Itu. Nah, ini dari oke. Ini dari ini tadi apa tadi pertanyaannya tadi? Bapak sampai amal lupa. Jadi pertanyaannya kalau ada grafik seperti ini, ada 3 grafik seperti ini.
Kira-kira yang mana V-nya yang paling kecepatannya yang paling besar? Ternyata mangapnya ini lebih besar ini. Ya dong. Yang ini lebih besar. Ini lebih besar ini. Ini lebih besar. Maka V-nya V yang besar itu adalah ampunnya, ya toh, ampunnya garis yang berbenda yang ketiga, yang ketiga sudutnya yang paling besar ini, sudutnya yang paling besar. Yang ketiga ini adalah sudutnya yang besar. Bapak namakan alfa 3. Nah, jadi V yang besar, V yang besar adalah V yang besar alfa 3. Habis itu urutannya besar menurun sedikit ini. Ya toh. Alfa yang kedua. Ya, alfa yang kedua. Yang paling kecil sekali ya ini. Alfa yang ketiga, ke satu. Alfa sudut yang pertama, ini yang ke satu. Seperti itu. Jadi kecepatan yang paling besar adalah V yang ketiga. V3 lebih besar dari V, maka bisa Bapak tuliskan, ya, bisa Bapak tuliskan bahwa maka ini jadi V3-nya paling besar. Ya, itu seperti itu aja. Ya. Itu mengenai sudutnya. Jadi dari grafik S dengan T didapatkan kesimpulannya bahwa besarnya sudut itu menunjukkan kecepatan. Tadi Bapak janji ya, apa tadi janjinya? Janjinya adalah sudutnya. Ikam bisa mencari sudutnya. Berapa tadi sudutnya? Ya pakai rumus yang tadi. Rumus yang mana tadi untuk mencari sudutnya tadi? Nah, rumus yang ini, tangen alfa ini. Maka Anda gunakan tangen alfa. Tangen alfa sama dengan S per T. Ya. S-nya berapa itu S-nya tadi? S-nya berapa tadi? Diketahui soal itu tadi. Tahu soal tadi S-nya berapa tadi? 4. T-nya 5. 4 dibagi 5. Berapa 4 bagi 5? 0, berapa itu? 4 bagi 5. 4 dibagi 5 berapa itu? 4 dibagi 5. 9945.
tambahin 01 0 ini 6 7 8 48 8 kali 5 berapa? 40 lah. Apa 20 loh ya. 8 ya 40 0,8 ya dong. 0,8 betul lah 0,8 nanti bisa cek ya 0,8 ini masih tangen alfa lah. Tangan alfanya ini nanti Anda diarkuskan kok arkus membacanya, diarkuskan ya. Bagaimana Pak caranya mengarkuskannya, mengubah angka ini menjadi sudut? Ya memakai kemarin, kalkulator aja lah. Kalkulator kemarin. Bagaimana pakai kalkulator kemarin? Apa yang masih ingat? Yang Bapak ajari kemarin 2 NDF. Ya, kalkulator yang lengkap. Bapak cari dulu kalkulator yang lengkap. Disip tangen 0,8 38,6. Jadi alfanya diarkuskan, alfanya dapat berapa tadi? 38,7 aja. Apa bulatkan belakang koma 1 aja. 38,7 derajat. Nah, jadi caranya tadi yaitu Anda sipkan caranya. Anda sipkan. Ya, sip. Mana tadi? Habis Anda sipkan baru mana tadi? Anda sipkan baru Anda tekan tanya ya. Tanya baru nanti Anda tekan angkanya. Angkanya tadi berapa tadi? 0,8 maka nanti ketemu 38,7 derajat. Begitu aja sebenarnya. Biar untuk membedakannya ini Bapak hapus. Ya, Bapak hapus, Bapak ganti warna merah aja lah. Bapak ganti warna merah. Ada Bapak ganti warna merah. Ini. Ya, ini 3, sudah ketemu. Ini adalah apanya? Iya, alfanya. Apa dalam soal itu? Selesai. Itu aja,
Benar di dalam soal ini juga bisa mencari apa lagi ini? Selain alfanya ini. Ternyata ya gambar yang pertama tadi, ini bisa mencari kecepatannya juga, bisa mencari kecepatan. Memakai rumus juga, iya. Memakai rumus juga. Jadi soal yang tadi grafik S dengan T bisa mencari ini juga. Bisa mencari ini juga. Mencari kecepatannya. Apa rumus kecepatan tadi? V sama dengan S per T. S-nya tadi berapa? S-nya 4. T-nya 5. Maka V-nya 0,8 meter per sekon. Ini satuannya selesai. Kecepatannya 0,8. Itu kalau ditanyakan ya bisa ini. Sudah selesai. Itu adalah grafik S dengan T ya. Jadi maunya Bapak sampai di sini aja ya. Tapi ini belum Bapak beri tugasnya. Bapak taruh di sini aja ya tugasnya. Sekalian di materi sini di halamannya terakhir ini. Tugasnya tolong perhatikan ini tugasnya. Ya, tugasnya di sini aja, nggak usah Bapak menyalin lagi. Nanti cuma ada halaman tugas di Google Classroom-nya ada nilainya ya. Bapak ini aja lah, Bapak. Tugasnya ini. Ini T, sekon, ini S, satuannya meter. Nah, ini grafiknya seperti ini. Grafiknya ya. Nah, seperti ini di sini. Perpotongannya di sini ya. Perpotongannya di sini. Perpotongannya di sini tempatnya. Ini perpotongannya ini. Nah, tempatnya ini. Ikam tarik garis sampai pada titik iya, titik 0 ini. Titik 0 sini. Titik 0 ya. Seperti ini. Ini adalah sudutnya. Alfa, ya. Ini sudutnya. Sudah. Jadi yang pertama yang ditanyakan adalah alfanya berapa? Yang A, yang B, yang ditanyakan V-nya berapa? Ini aja, soalnya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Selesai, sudah. Jadi ini adalah untuk soalnya. Ini adalah Bapak katakan soalnya. Atau PR-nya, yaitu tugasnya lah Bapak. Ini adalah tugasnya. Tugas tanggal berapa kemarin itu sebenarnya tanggal 25 ya toh. Ini tugas tanggal 25.
bulan 11 tahun 2020. Ini tugasnya. Ya ini satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi Bapak cukupkan ya toh pada kesempatan pagi hari ini pengganti hari Rabu kemarin ya. Tolong perhatikan. Jadi materi kita pertemuan kita adalah sampai di sini ya toh. Apa yang bisa kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya bahwa kesimpulan dari pembelajaran grafik hubungan S dengan T bahwa nilai alfa atau nilai V-nya itu sama dengan alfa. Bapak hapus dulu lah. Bapak hapus. Nilai V kesimpulan dari materi kita bahwa kecepatannya itu nilainya sama dengan nilai sudutnya sebanding ya. Ini jadi sudutnya itu menunjukkan alfanya begitu. Yang kedua, untuk mencari alfanya ini menggunakan rumus tan atau tangan, sama aja ini. Ada yang di kalkulator pakai tan, sama aja ini. S dibagi T, ini rumusnya. Untuk mencari alfanya. Sebenarnya kesimpulannya cuma satu konsep ini aja. Sebenarnya ya hubungan S dengan T itu aja lah ya. Gak ada usah yang panjang lebar karena waktunya sejam juga itu. Karena waktunya juga sejam.